Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andin Maulida dengan nomor DIM 2414120051. Saya akan memaparkan materi atau lebih tepatnya mengenal lebih dekat dengan tokoh Islami yaitu Al-Mawardi. Siapa sih Al-Mawardi? Al-Mawardi adalah salah satu tokoh Islam yang berperan penting dalam perkembangan Islam. Baiklah, saya akan membacakan biografi. Nama panjang beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Basri Al-Mawardi. Beliau lahir pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi di Basra, Irak. Beliau wafat pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Baghdad. Masa pendidikan beliau dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan awal dan yang kedua pendidikan tinggi. Poin pertama, pendidikan awal mulai dari tahun 974 hingga 990 Masehi. Beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam dari guru-guru lokal di Basra pada masa itu. Beliau juga mempelajari bahasa Arab, sastra, ilmu pengetahuan dasar, serta mengenal konsep-konsep dasar hukum Islam. Yang kedua adalah pendidikan tinggi mulai dari tahun 990 hingga 1000 Masehi. Beliau pindah ke Baghdad untuk mempelajari hukum Islam dan fikih secara mendalam. Beliau juga belajar dari ulama-ulama terkemuka seperti Abu Hamid Al-Isfaraini dan Abdul Al-Hamid Al-Isfaraini dan mempelajari mazhab Syafi'i dan menjadi ahli fikih. Saya ingin menambahkan sedikit sumber-sumber pendidikan beliau. Yang pertama, madrasah dan pusat-pusat pendidikan Islam di Baghdad. Yang kedua, guru-guru ulama terkemuka. Dan yang terakhir, karya-karya klasik Islam seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih. Perlu diketahui lagi, beliau adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bentuk bidang, terutama dalam hukum Islam, politik, dan fikih. Pemikiran Al-Mawardi tentang Islam ada 4. Yang pertama, hukum Islam. Al-Mawardi mengembangkan teori hukum Islam yang berbasis pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang kedua, politik Islam. Ia mengembangkan konsep Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang menjelaskan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, fikih. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh mazhab Syafi'i dan mengembangkan fikih Sunni. Yang keempat, keadilan dan kesetaraan. Beliau menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam mengambil keputusan. Saya akan menyebutkan kontribusi Al-Mawardi dalam dunia Islam. Ada 5. Yang pertama, pengembangan hukum Islam. Karyanya Al-Hakam Al-Sultaniyah menjadi rujukan penting bagi pemerintah Islam. Yang kedua, pembentukan mazhab Syafi'i. Al-Mawardi berperan penting dalam pengembangan mazhab Syafi'i. Yang ketiga, pengaruh terhadap cendekiawan lain. Pemikirannya mempengaruhi cendekiawan seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Yang keempat, konsep maslahah. Al-Mawardi mengembangkan konsep maslahah yang menekankan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan Islam. Ia berperan dalam mengembangkan pendidikan Islam dan memperkuat peran ulama dalam masyarakat. Pengaruh pemikiran Al-Mawardi dalam zaman sekarang. Yang pertama, hukum Islam modern. Pemikiran Al-Mawardi tentang hukum Islam masih dipelajari dan diperkembangkan hingga saat ini. Yang kedua, politik Islam. Konsep Al-Hakam Al-Sultaniyah masih menjadi rujukan bagi pemerintah Islam modern. Yang ketiga, fikih Sunni. Mazhab Syafi'i yang dikembangkan Al-Mawardi masih dipraktikkan oleh jutaan umat muslim. Yang keempat, pendidikan Islam. Pemikiran Al-Mawardi tentang pendidikan Islam masih menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah keadilan dan kesetaraan. Pemikiran Al-Mawardi tentang keadilan dan kesetaraan masih menjadi prinsip dasar dalam masyarakat Islam, atau bisa disebut dengan konsep maslahah. Oh iya, aku hampir lupa nih nyebutin karya-karya beliau. Saya akan menyebutkan 10 karya-karya beliau. Yang pertama, Al-Hakam Al-Sultaniyah. Hukum-hukum pemerintahan. Buku ini menjelaskan tentang hukum dan politik Islam serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua, Al-Hawi Al-Kabir, kumpulan hukum. Karya ini merupakan kumpulan hukum dan fatwa yang menjelaskan atau membahas tentang fikih Sunni. Yang ketiga, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hukum-hukum fikih. Buku ini membahas tentang hukum fikih dan menjadi rujukan penting bagi para ulama. Yang keempat, Kitab Adab Al-Dunya wa Al-Din, etika dunia dan agama. Karya ini membahas tentang etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kelima, Tafsir Al-Mawardi, Tafsir Al-Quran. Buku ini merupakan tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Al-Mawardi. Yang keenam, Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, Ekonomi dalam Keyakinan. Buku ini membahas tentang ekonomi dan keuangan dalam Islam. Yang ketujuh, Al-Tahdhib, Pembersihan Jiwa. Karya ini membahas tentang moralitas dan akhlak. Yang kedelapan, Al-Mukhtasar, Ringkasan Hukum. Buku ini merupakan ringkasan hukum-hukum Islam. Yang kesembilan, Al-Manjumat, Puisi Hukum. Karya ini berupa puisi yang menjelaskan tentang hukum Islam. Dan yang ke-10, Risalah Al-Mawardi ila Al-Sultan, Surat Al-Mawardi kepada Sultan. Buku ini berisi surat Al-Mawardi kepada Sultan tentang politik dan pemerintahan. Analisis kritis pandangan saya mengenai tentang pemikiran tokoh Al-Mawardi dengan konsep maslahah. Al-Mawardi mendefinisikan maslahah sebagai kepentingan yang sesuai dengan syariat dan keadilan yang mencakup kepentingan individu dan masyarakat. Menurut saya, konsep maslahah dalam pemikiran Al-Mawardi ini sangat berdampak bagus untuk zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena konsep maslahah digunakan dalam perekonomian masyarakat. Tujuan maslahah adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi individu dan masyarakat. Saya sangat setuju dengan konsep pemikiran Al-Mawardi, yaitu konsep maslahah. Buktinya, hingga saat ini contoh penerapan maslahah itu ada loh, yaitu sistem perbankan syariah yang menghindari riba. Oke, saya akan sedikit menyebutkan manfaat-manfaat maslahah dalam perekonomian masyarakat. Yang pertama, meningkatkan keadilan dan kesetaraan ekonomi. Yang kedua, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang kelima, menghindari krisis ekonomi. Sepertinya untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa pantau terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.